kesuksesan sebuah travel bubble itu bukan hanya dari jumlah wisatawan yang datang, tapi kesuksesannya adalah tingkat resikonya gitu. Bagaimana jangan sampai travel bubble malah mengganggu progres yang sudah ada dalam penekanan COVID-19. Saya kira sangat positif ya. Setiap kita berdialog dengan mereka pasti pertanyaannya cuma satu, kapan dibuka? Jadi saya kira iya gitu, kapan dibuka gitu kan. Ini kalau kita lihat update informasi dari travel bubble sendiri seperti apa nih? Oke, seperti yang kita tahu sekarang kita sudah ada yang namanya TCA agreement nih kan, Travel Corridor Arrangement Agreement, memang lebih ke business side dan dengan 4 negara dari Singapura, Tiongkok, UEA dan juga Korea Selatan. Nah, ini yang kita sedang usahakan, kita bicarakan dengan kementerian terkait, bagaimana ini kita perluas gitu untuk pariwisata. Ini semua masih dalam pendalaman, masih dalam diskusi, dan paralel kita sedang merapihkan kriteria dan prosedur gitu, karena ini yang paling krusial nih di sini nih, ya kan, karena kita mau kalau kita buka let's say gitu dengan travel bubble gitu ya. Kesuksesan sebuah travel bubble itu bukan hanya dari jumlah wisatawan yang datang, tapi kesuksesannya adalah tingkat resikonya gitu. Bagaimana jangan sampai travel bubble malah mengganggu progres yang sudah ada dalam penekanan COVID-19. Agar seimbang dari sisi ekonomi dan juga faktor kesehatan, begitu ya? Betul, jadi itu yang benar-benar sekarang lagi digodok lah dengan semua stakeholders terkait, karena ekspertisnya juga ada di tempat lain gitu. Kita di sini mendorong lah aspirasi dari teman-teman di pelaku industri, karena mereka merasa ini sudah cukup lama, jadi kita terus usahakan supaya ini bisa jalan. Pertimbangannya apa dengan memilih 4 negara tadi? Apa memang investasinya yang besar atau seperti apa? Yang pertama, memang karena sudah ada TCA agreement itu, jadi kita melihat itu mungkin ada celah yang mudah untuk masuk. Kedua, kita pertimbangan sebuah negara untuk menjadi kandidat travel bubble tentunya penekanan COVID-19 di negara tersebut sendiri, pengendalian COVID-19-nya. Dan yang ketiga, ada direct flight. I think itu merupakan sesuatu yang cukup penting, ya kan, karena untuk menekan resiko kalau indirect flight itu kan transit gitu ya, dan itu kita mencoba untuk menghindari hal tersebut gitu. Itu yang kita pegang. Ya, baru-baru ini juga kan sempat katanya ada virus strain baru sudah terdeteksi di Indonesia. Ini bagaimana nih Kemenparekraf menjawab hal dilematis tersebut? Ini kayaknya pertanyaan dari tahun lalu ya. Maksudnya di awal tahun lalu pun juga sama kan, akhirnya keputusan kenapa ditutup gitu ya. Saya kira begini, yaitu tadi balik lagi kepada kita, persiapan kita, prosedur yang kita sedang siapkan, ya kan, sehingga ketika ada potensi strain baru ini, travel bubble ini gak kecolongan lah kalau sampai pun ada gitu. Jadi kita bisa kan ada proses ya, semua tuh ada prosesnya kan, dari misalnya saya mungkin saya gambarkan sedikit, yang kita bayangkan adalah pasti ada komponen vaksin, ada komponen testing, ada komponen karantina, ada komponen tracing, ya kan, dan seterusnya. Nah, ini kita harapkan dengan komponen-komponen ini yang dirancang dengan ketat dan baik, ya harusnya bisa meminimalisir lah, kalau bisa senol mungkin gitu potensi-potensi masuknya COVID-19 atau strain baru tadi gitu. Baik, kalau untuk travel bubble yang di Bali ini saya dengar Kemenparekraf sudah dalam tahap akhir akan membuka travel bubble di sana. Kalau boleh diupdate informasinya seperti apa? Sebenarnya ini sama, jadi travel bubble yang saya bicarakan dari tadi itu fokus utamanya adalah untuk membuka Bali, Batam, dan Bintan. Oke. Gitu, karena kita melihat 3 lokasi tersebut adalah sangat bergantung pada pariwisata. Ya kan, Bali terutama sangat terpuruk, kita tahu udah -12% berturut-turut, jadi
ini yang kita usahakan dahulukan untuk dibuka. Jadi memang kalau kita bicara travel bubble, nggak semua satu negara, tapi memang hanya beberapa destinasi negara-negara yang tertentu ya, dengan ya, destinasi. Betul, destinasi-destinasi tertentu yang betul-betul membutuhkan wisatawan untuk masuk. Untuk pencanangan 5 destinasi 5 prioritas juga berarti akan dikaitkan dengan travel bubble ini sendiri, seperti Danau Toba, kemudian Labuan Bajo, Mandalika, itu juga ya? Mungkin di tahap pertama kita akan fokus ke Bali, Batam, Bintan. Di tahap berikutnya tentunya kita akan kaji kembali mana yang perlu dibuka gitu ya dalam kondisi hari ini, karena ketika kita bicara travel bubble itu juga kita perlu kekuatan kita untuk bisa menerima berapa banyak wisatawan yang kita bisa kontrol gitu. Jadi itu akan sambil jalan kita akan review terus ya. Tapi berkaitan dengan 5 DSP kan utamanya sekarang adalah pembangunannya, ya kan? Utamanya adalah pembangunannya, developmentnya yang terus kita jalankan sampai hari ini. Baik, terkait travel bubble yang di Bali tadi, bagaimana pelaku usaha wisata di sana meresponnya? Saya kira sangat positif ya. Setiap kita berdialog dengan mereka, pasti pertanyaannya cuma satu, kapan dibuka? Jadi saya kira menantikan iya gitu ya? gitu, kapan dibuka gitu. Karena bagi mereka ya itu tadi, they need customers. Oke, untuk ada tidak destinasi wisata tertentu yang mungkin akan benar-benar mengusung kearifan lokal yang berbeda dibandingkan 5 destinasi wisata lainnya? 5 destinasi wisata prioritas yang tadi disebutkan, ada tidak secara spesifik satu destinasi wisata yang mungkin akan di-highlight benar-benar nih di travel bubble? Kalau kita berpikir travel bubble itu ya, fungsinya travel bubble itu kan mendatangkan wisatawan ke Indonesia, ya kan? Pentingnya apa sih wisatawan datang ke Indonesia hari ini gitu dalam kondisi pandemi? Pentingnya adalah karena destinasi tersebut butuh wisatawan, karena destinasi tersebut ya bergantung pada tourism. Jadi kenapa saya sampaikan travel bubble itu kita fokuskan kepada seperti Bali, Batam, Bintan yang betul-betul membutuhkan wisatawan gitu, asing ya, karena banyak destinasi kita di luar tadi itu cukup bisa bertahan dengan wisatawan domestik sebetulnya. Itu kalau kita lihat datanya, sebetulnya wisatawan Nusantara kita, kalau kita lihat data yang sebelum COVID, mereka itu kalau traveling itu tersebar seluruh Indonesia, bahkan di luar Bali gitu. Memang yang di Bali itu banyakkan wisatawan asing. Itu makanya kenapa konsep dari travel bubble ini cocok untuk di Bali. Baik, luar biasa. Untuk mengakomodasi para wismanya sendiri, mungkin sarana dan prasarananya? Ya, jadi kalau kita lihat tadi prosedur ya, kalau tadi kita lihat prosedurnya dari ada mungkin ada vaksin, ada testing, ada karantina, ada tracing, terus kita juga pastinya memastikan ketersediaan rumah sakit, terus juga CHSE ya. Asuransi dan sebagainya. Nah, ini ada komponen-komponen yang pastinya menjadi tanggung jawab daripada wisatawan itu sendiri, ya kan, menjadi paket wisata itu sendiri. Nah, ada bagian yang memang pemerintah dalam hal ini CHSE itu yang kita terus lanjutkan di tahun ini, kita perluas, perbesar, dan kedua adalah memastikan ketersediaan rumah sakit karena itu juga penting ya, kapasitas rumah sakit gitu, ketika terjadi apa-apa ya kita mampu gitu ya, dan yang pastinya dari segi tracing ya maupun itu dengan e-hack kita dan yang lain-lain itu juga saya kira menjadi bagian dari apa yang akan pemerintah siapkan karena ya merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah. Ada rencana mungkin akan menjalin kolaborasi dengan negara tetangga untuk travel bubble ini? Ya, mungkin ya tadi kalau di 4 negara tadi kan Singapura, ya hanya Singapura, Malaysia seperti Malaysia apa? kan sudah bertemu dengan Pak Jokowi, ya kan saya kira itu juga mungkin bisa dijajaki.